Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, saya Dwi Adhika Mifradi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surabaya, dengan fasilitator Ibu Hayu Priyatin dan dengan pengajar praktek Ibu Dewi Nur Malasari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan bukti aksi nyata modul 1.4, yakni berkenaan dengan budaya positif yang saya terapkan di sekolah saya, yakni SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Pertama-tama, izinkan saya memaparkan rancangan tindakan aksi nyata yang saya susun pada modul 1.4 ini. Latar belakang dari rancangan kegiatan aksi nyata saya. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya menciptakan lingkungan positif agar dapat terbentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Dalam hal ini, kita harusnya sadar akan peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Tujuan kegiatan. Yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan atau keyakinan sekolah. Yang kedua, membangun motivasi instruksi siswa. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berpihak pada murid. Dan yang keempat, mendiseminasi budaya positif ke seluruh warga sekolah. Bentuk kegiatan aksi nyata saya. Yang pertama, penerapan budaya positif 5S dan keagamaan di sekolah. Yang kedua, penerapan budaya positif literasi di kelas. Yang ketiga, diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas ke siswa. Yang keempat, diseminasi budaya positif ke rekan guru dan karyawan. Dan yang kelima, penanganan permasalahan siswa dengan posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan adapun tolak ukur keberhasilan dari rancangan ini diantaranya: 1. Seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. 2. Terciptanya lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Dan yang ketiga, siswa terlihat aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam membuat maupun menerapkan keyakinan kelas. Sementara dukungan yang saya butuhkan dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ini diantaranya: yang pertama, tentunya izin pelaksanaan kegiatan oleh pemangku sekolah, dalam hal ini khususnya kepada kepala sekolah dan atau wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab. Yang kedua, kolaborasi dari rekan-rekan teman sejawat, baik dari guru dan karyawan. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa. Dan yang keempat, sarana-prasarana penunjang kegiatan. Dan berikut wujud aksi nyata penerapan budaya positif 5S dan keagamaan di sekolah. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya senantiasa mengembangkan disiplin positif untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Senantiasa menumbuhkan program 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun, untuk seluruh warga sekolah dapat menguatkan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Program 5S mengajarkan siswa bersikap saling menghormati satu sama lain.
semuanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami hadir di kelas ini untuk mengikuti pelajaran yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan pemahaman terhadap ilmu yang kami terima, agar mendapat kemuliaan dari-Mu dan mampu menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ya Allah, terangkanlah hati dan pikiran kami dengan petunjuk-Mu, supaya timbul gairah belajar untuk menggapai cita-cita yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Berprestasi dan berbudi pekerjaan serta bebas narkoba. Ayo, duluan ya. siswa yang belum menjalankan karena takut, maka kita harus membuat ini. Selanjutnya, berikut wujud aksi nyata penerapan budaya positif literasi di kelas. Baik anak-anak, sekarang waktunya literasi. Silakan dibuka bukunya masing-masing, silakan dibaca
sesuai dengan buku bacaan yang sudah kalian persiapkan dari rumah. Silakan dibuka bukunya. Dan berikut wujud aksi nyata diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas ke siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini, pada pertemuan pertama kali di kelas ini ya, saya ucapkan selamat untuk kenaikan kelas kalian di kelas 12 ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih bijak, ya, lebih bisa dewasa kembali untuk bisa menentukan masa depan kalian yang tinggal hanya beberapa bulan lagi. Ya, itu saja. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Andika akan bahas mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas kita nantinya pada saat pembelajaran matematika ke depan. Ya. Tapi sebelum kita mengarah pada keyakinan kelas, sedikit sepintas akan saya sampaikan apa itu mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Ya. Kita tahu bahwa sekolah kita terkenal budaya positifnya apa? Disiplin. Di luar sana masyarakat sudah kenal bahwa sekolah kita adalah sekolah yang disiplin. Nah, ada budaya-budaya positif lainnya yang harus kita tumbuh kembangkan di sekolah kita ini. Salah satunya adalah nanti ada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kita akan buat keyakinan kelas ya. Saya minta satu persatu dari kalian, saya bagikan kertas, menuliskan keyakinan apa yang harus kalian jalankan di kelas ini. Ya, usahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jangan menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya apa? Hindari kata tidak. Semisal, tidak boleh mencontek. Kalau tidak boleh mencontek, kalimat positifnya itu apa? Nah, harus dengan jujur. Nah, semacam itu. Silakan tuliskan keyakinan-keyakinan dengan kalimat yang positif. Hindari kalimat yang negatif. Silakan yang sudah tempelkan. Yang pertama adalah mendengarkan guru dengan baik saat guru menjelaskan. Sama dengan yang ditulis ini, tentunya memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran. Maka, oke, baik, monggo bisa dituliskan mendengarkan guru dengan baik saat guru menjelaskan. Terus kemudian sama ya, ini fokus dan mendengarkan guru ketika sedang mengajar, hampir sama. Memperhatikan guru pada saat menerangkan materi, sama, yang sama saya kumpulkan. Ini adalah 7 keyakinan kelas yang sudah kita simpulkan dari tulisan-tulisan kalian. Ya, dari tulisan satu persatu kita simpulkan ada 7 keyakinan kelas yang nanti akan kita terapkan pada pembelajaran matematika. Kira-kira ada perlu tambahan atau cukup seperti ini? Oh, cukup ya? Oke. Baik. Rasakan bahwa keyakinan kelas 12 IPA 5 berkenaan dengan pembelajaran matematika ada 7 seperti hari pertama pada slide. Yang pertama, mendengarkan guru dengan baik saat guru menjelaskan.
Yang kedua, saling menolong antar teman saat kesusahan materi. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan pantang menyerah saat mengerjakan soal, jujur dalam mengerjakan soal, izin dalam meninggalkan ruang kelas. Pada saat ulangan, handphone wajib dikumpulkan, masuk kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, berikut wujud aksi nyata diseminasi budaya positif ke rekan guru dan karyawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Kemala Negeri 1 Surabaya, yang kami hormati Bapak Kepala Tenaga Administrasi Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Kemala Negeri 1 Surabaya yang berbahagia. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya telah hadir di sini untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Kemala Negeri 1 Surabaya ini. Namun sebelumnya mengawali acara kita yel-yel terlebih dahulu ya Bapak Ibu Guru. Oke. Semangat! Sekali lagi. Semangat! Baik Bapak Ibu, berikut adalah konsep inti budaya positif yang akan kita terapkan di SMA Kemala Negeri 1 Surabaya. Yang pertama, nanti kita akan berbicara mengenai perubahan paradigma belajar kepada siswa. Kemudian kita berbicara disiplin positif, kita berbicara nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui zaman kolonial dulu pembelajaran kita terfokuskan pada pemerintah Hindia Belanda, di mana para siswa yang kita ajari nanti larinya harus bekerja pada instansi-instansi pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada perubahan saat ini kita harus sesuaikan dengan perkembangan kodrat zaman dan kodrat alam siswa tentunya. Tentunya hal ini akan menimbulkan pembelajaran dengan paradigma-paradigma baru dan kita harus update dengan paradigma-paradigma tersebut. Kemudian berikutnya kita berbicara mengenai disiplin positif. Oke. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk membuat anak bisa berdisiplin diri, kita butuh yang namanya sebuah keyakinan. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Tidak hanya wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain pun juga bisa menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Kemudian kita mengenal yang namanya juga keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini sebenarnya sudah ada pada sekolah kita ini. Ada tata tertib, ada peraturan sekolah. Nah, pada bahasa halusnya di materi program guru penggerak ini kita memperkenalkan dengan istilah keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan ini nantinya yang membuat adalah siswa itu sendiri, sementara peraturan itu nanti lebih cenderung pada guru yang membuat atau atasan kita yang membuat, sehingga perlu adanya istilah keyakinan sehingga anak kalau sudah memiliki keyakinan menjalankan keyakinannya itu ya secara otomatis dengan sadar dia akan bisa melakukan perubahan-perubahan yang mengarah ke positif. Nah, perubahan-perubahan yang positif tadi mengarahnya adalah pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah merupakan ruang lingkup ini pada
paling besar dari sikap-sikap perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Apa sih nilai dari kebajikan universal ini? Contoh pada karakter pendidikan profil Pancasila ada 6 dimensi. Ini nilai kebajikan universalnya. Yang pertama beriman berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada gotong royong, kemudian ada bernalar kritis, ada inovatif, ada mandiri. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kita bentuk pada diri siswa kita nantinya, yaitu mewujudkan nilai-nilai universal. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara kebutuhan dasar manusia, maka ada 5 yang mau tidak mau secara sadar tidak sadar bahwa 5 dasar ini yang menjadikan manusia untuk tetap bertahan. Ya, jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia melakukan segala sesuatunya, segala satu upayanya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Siswa cenderung melakukan perilaku yang kurang ini karena mereka ingin memenuhi kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterimanya. Kadang kalau merasa dari ada siswa A melakukan usil saja sama temannya atau melakukan segala sesuatu yang bikin kita gregetan. Nah, ini kalaupun kita tilik lebih dalam, ini biasanya dia atau siswa tersebut adalah membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima untuk menunjukkan keeksistensian diri siswa itu sendiri. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Jadi kadang siswa melakukan segala upaya untuk melakukan menunjukkan penguasaannya, bahwa dia saja yang melakukan itu untuk menunjukkan kehebatannya. Macam itu Bapak Ibu. Terus kemudian kita berbicara mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, dan ini yang benar-benar harus kita cermati pada diri siswa nanti atau pada diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah bahwa seseorang untuk cenderung melakukan perilaku itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jangan sampai sekolah kita yang sudah terkenal dengan kedisiplinannya, masyarakat sudah mengenal kita sebagai sekolah yang disiplin, jangan sampai anak melakukan disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Boleh Bapak Ibu wali kelas atau guru piket silahkan tanya ke siswa ya. Tanya, kamu kenapa sih kok gak datang terlambat? Coba tanya sekilas itu alasannya apa. Kalau dia menjawab karena saya takut dihukum, nah ini yang harus kita benahi. Sekali lagi, kita usahakan bahwa anak melakukan hal-hal yang positif tidak didasari dari menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau sebaliknya. Yang kedua, bahwa motivasi perilaku anak ini mengharapkan imbalan atau pujian atau reward. Jadi anak melakukan belajar dengan rajin, anak melakukan kegiatan-kegiatan positif hanya menginginkan penghargaan. Jangan sampai semacam itu ya. Bapak Ibu, pemberian sanksi dan penghargaan ini pada materi yang saya pelajari pada program guru pengajar ini, tidak diharapkan, tidak disarankan untuk dilakukan pada siswa. Kenapa? Karena ada beberapa dari penelitian di luar sana oleh seorang tokoh bahwa penghargaan, kita berbicara penghargaan, bahwa penghargaan ini ternyata bisa mematikan kreativitas siswa. Penghargaan ini ternyata bisa memutuskan tali silaturahmi antar temannya. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa pemberian penghargaan atau pemberian sanksi hukuman kepada siswa itu memberikan dampak yang buruk pada siswa itu sendiri. Ini yang perlu kita kaji ya Bapak Ibu guru ya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana anak untuk berperilaku sebenarnya? Ini yang ketiga ini kita harapkan, kita arahkan anak-anak nanti adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya adalah siswa melakukan segala tindakan atau perilakunya itu didasarkan pada keyakinan yang dia miliki, menghargai dirinya sendiri serta menghargai orang lain. Jangan sampai melakukan suatu tindakan perilaku karena menghindari ketidaknyamanan dan menginginkan suatu kebahagiaan. Ini yang perlu benar-benar kita bersama untuk bisa evaluasi keadaan siswa kita. Nah, Bapak Ibu, dalam melakukan upaya penanganan permasalahan siswa dari perilaku-perilaku yang kurang berkenan tadi, kita perkenalkan ada yang namanya pendekatan secara restitusi. Apa itu pendekatan secara restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya seperti ini Bapak Ibu, kita terkadang untuk menangani permasalahan dari siswa itu kita selalu bersifat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini maksudnya adalah kita selalu tunduk pada aturan sekolah. Ketika anak melakukan pelanggaran A dengan konsekuensi hukuman B, maka itu yang harus kita jalankan. Nah, ini kita artinya kita bertindak sebagai pemantau atau nanti ada bertindak sebagai pembuku semacam itu. Nah, hal-hal semacam ini yang dalam materi restitusi ini kita akan telah bersama. Sebenarnya untuk kasus penanganan terhadap siswa ini yang lebih baik kita lakukan penanganan yang bagaimana. Nah, salah satunya Bapak Ibu penanganan yang terbaik menurut versi program guru adalah dengan cara pendekatan secara restitusi, di mana ciri-ciri dari restitusi ini seperti yang ditampilkan pada slide Bapak Ibu bahwa bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, nanti diharapkan dengan pendekatan restitusi ini anak bisa tampil kembali sebagai pribadi yang lebih kuat. Semacam itu. Oke, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya contohkan pada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukuman ini guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Ini yang sering kita lakukan ya. Jadi kita bertindak sebagai penghukum dengan menghukum langsung siswa, entah itu berdiri di depan kelas, entah itu menulis beberapa pernyataan sekian kali. Kemudian ekspresi kita guru marah, tentunya murid menjadi takut. Macam itu kita selalu emosi ketika melakukan hukuman semacam ini. Sementara untuk konsekuensi, untuk penerapan secara konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat, guru tegas dan siswa menghormati itu. Nah, di sini konsekuensi lebih baik dari hukuman, namun siswa kehilangan haknya. Kenapa? Karena guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat, padahal pada jam istirahat seharusnya digunakan untuk siswa lakukan istirahat. Nah, ini untuk penyelesaian pendekatan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan diri dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, pendekatan secara restitusi ini menghadirkan sebuah pendekatan di mana siswa itu bisa mencari kesalahannya dia sendiri, menyadari kesalahannya dia sendiri, kemudian dia mencari solusi dari permasalahannya dia sendiri. Artinya semua dikembalikan ke siswa. Maunya siswa itu bagaimana, siswa bisa untuk memperbaiki atau tidak, ini upaya dalam pendekatan secara restitusi. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu mohon izin ya, bahwa dalam penanganan permasalahan pada siswa itu kita mengenal ada 5 posisi kontrol. Kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kalau penghukum ini mohon maaf ya Bapak Ibu, artinya biasanya ini mohon izin sekali Bapak Ibu yang sering marah-marah, mukul moro-moro anak sudah nggak mau terima alasan anak apa, tiba-tiba terus salah berkawan ini, mau nggak mau ini kerja ini dan sebagainya. Nah, ini adalah memposisikan kita sebagai seorang penghukum.
Kemudian membuat merasa bersalah, atau kita sadari kita selalu menyampaikan ke anak dengan ucapan kita membuat anak merasa bersalah. Contoh semisal awal ini gede, masuk perkorong ini kayak ini. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Jadi ada membuat perasaan anak merasa terpojokkan, merasa bersalah. Nah, terus kemudian posisi kontrol sebagai teman. Posisi teman ini boleh dilakukan, namun sekali lagi ini perlu kembali meniliknya. Jangan sampai karena kita memposisikan diri sebagai teman dan ini siswa malah kurang ajar. Nah, semacam itu. Terus kemudian ini posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah memposisikan diri semua berdasarkan tata tertib sekolah. Di awal tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran ya sudah poinnya sekian, kemudian konsekuensinya sekian, semua tunduk pada tata tertib aturan sekolah. Ini berarti kita menjalankan sebagai pemantau. Nah, yang sangat disarankan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana kita bisa menstabilkan keadaan anak, kondisi psikisnya, kemudian memberikan motivasi pada anak, kemudian anak memberikan solusi terhadap permasalahannya dia sendiri. Nah, penerapan 5 posisi kontrol ini contohnya Bapak Ibu. Ketika ada siswa datang terlambat, posisi kontrol penghubung itu selalu mengatakan seperti ini: kamu selalu saja terlambat, selalu terakhir datang. Nah, dengan posisi dengan emosi yang agak tinggi. Kemudian si pembuat masalah, pembuat merasa bersalah, kalimat yang mungkin muncul adalah seperti ini: kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu atau bapak tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu, mengecewakan bapak? Nah, timbul kalimat mengatakan kamu kok sering mengecewakan. Nah, ini akhirnya menjadikan anak semakin terpojok, merasa iya aku salah. Nah, ini perkembangan psikis ke depannya kurang baik Bapak Ibu. Kemudian ini posisi kontrol sebagai teman, ya sudah kali ini gak apa-apa, terus memang udah belum dan sebagainya. Nah, ini juga kalimat-kalimat yang mungkin muncul. Kemudian pemantau, jelas karena berhubungan dengan tata tertib, pasti kalimat yang muncul adalah peraturannya apa, saksinya apa, dan pemberangkat ini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ketika posisi manajer, kalimat yang muncul adalah apa kamu mengetahui kesalahanmu, bagaimana memperbaiki masalah ini, lebih cenderung kepada pendekatan persuasifnya, semacam itu Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi, penerapan restitusi ini kita mengenal pada penerapan segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan ketika menangani anak-anak dengan proses penerapan segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya, gede lagi siswa didik Bapak Ibu. Kita tahu bahwa siswa itu bersalah, tapi kita berusaha untuk menstabilkan keadaan, bahwa memberikan argumen gak kamu saja yang melakukan ini, saya omong koncoi, tapi bukan berarti karena banyak temannya kemudian bebas untuk melakukan kesalahan ini. Nah, tidak semacam itu, tapi kita stabilkan dulu keadaan anak supaya bisa terbuka ke kita, lebih percaya pada kita, dengan meyakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Terus kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salahnya. Validasi tindakan yang salahnya ini dimaksudkan adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Validasi kesalahan adalah ketika anak melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu bisa menanyakan, validasi sebenarnya kebutuhan yang kamu harapkan itu apa sih? Nah, tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah anak ini memang butuh kasih sayang, atau anak ini butuh penguasaan, kesenangan dan sebagainya? Kita bisa validasi semuanya itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa sekolah butuh yang namanya keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Dan menanyakan tentang keyakinan yang sudah dia buat. Keyakinan tentang apa? Contoh ketika pelanggaran
terlambat sekolah. Ya, kira-kira kita bisa tanyakan keyakinan apa yang dia tidak lakukan. Entah itu kita berbicara mengenai ketertiban dan sebagainya, hal semacam ini yang nantinya kita bisa gali bagaimana upaya anak itu memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Oke, nanti ada video contoh yang akan saya paparkan, ya. Ada beberapa pendekatan penyelesaian yang saya ambilkan dari materi Kemendikbud. Terus kemudian Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among dengan posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini sebagaimana kutipan dari standar pendidikan nasional. Jadi kita diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa membimbing, menuntun anak-anak ini menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bertanggung jawab, tentunya dengan penerapan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu. Barangkali monggo ada yang bertanya atau ada yang ingin sharing, saya persilahkan. Oke, baik Pak Teguh, mohon maaf Pak Teguh bisa ke depan karena baiknya nggak sampai sana Pak Teguh. Terima kasih Pak Dika atas waktu dan materi yang sudah disampaikan. Mohon izin, kaitannya materi yang disampaikan tadi salah satunya adalah kaitannya dengan penghargaan dan sanksi. Jadi di sini mungkin saya tidak bertanya tapi sedikit sharing kaitannya dengan materi yang disampaikan tadi. Dijelaskan bahwa pada dasarnya adanya sanksi dan penghargaan. Jadi kita sharing saja. Kalau menurut saya sendiri sanksi dan penghargaan itu sebenarnya perlu diterapkan, ya. Jadi lebih baik tetap dijalankan atau diterapkan, karena kita tahu sendiri bahwa pada dasarnya untuk sanksi itu sendiri tidak hanya berdampak negatif, tetapi ada dampak positifnya. Salah satunya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil. Kemudian juga faktor lainnya lagi atau dampak lainnya lagi adalah mampu membentuk karakter siswa. Apalagi tadi juga disampaikan bahwa pada dasarnya kita sebagai pendidik tentunya ada prinsip among, asing, asal, asuh itu. Kemudian untuk penghargaan sendiri, kalau menurut saya sendiri sebenarnya juga perlu diberikan atau perlu diterapkan, karena pada dasarnya penghargaan itu sendiri membawa dampak positif. Salah satunya mampu mengembangkan potensi diri siswa, karakter siswa lebih muncul, kemudian siswa mampu mengeksplor kemampuan dirinya, dan secara pragmatis penghargaan itu sendiri kan suatu perbuatan menghargai dan menghormati. Jadi mungkin sedikit sharing atau mungkin masukan kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teguh. Bapak Ibu bagaimana, sepakat dengan apa yang disampaikan sama Pak Teguh? Oke, Bapak Ibu mohon izin sebelumnya. Memang benar apa yang disampaikan Pak Teguh. Hal ini pun juga menjadi perdebatan kami ketika materi ini disampaikan pada elaborasi kemarin. Ya. Betul sekali bahwa sanksi dan penghargaan itu tidak sepenuhnya memberikan dampak yang buruk terhadap siswa. Apalagi mohon izin kita ada di lingkungan SMA. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan di sini bahwa penelitian yang sudah dilakukan, terutama pada penekanan pendidikan karakter pada anak usia dini, seyogianya bahwa kita menghindari untuk memberikan sanksi atau penghargaan. Dikhawatirkan anak-anak yang pada masa pertumbuhan, anak-anak yang masih usia dini, kemudian diberikan sanksi, itu akan downnya sendiri, kemudian memberikan penghargaan, akan mohon maaf kalau dia kurang bijak, kurang bisa mengontrol diri, tidak bisa berpikir, masih labil, dia akan, tadi yang saya sampaikan, memutuskan kreativitasnya, iri ambek koncoe, koncoe orang terus kok usah digubuli dan sebagainya. Nah,
Kemudian apakah perlu sebenarnya hukuman atau penghargaan ini diberikan pada siswa? Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pemberian sanksi atau penghargaan itu bisa kita lakukan berdasarkan kita lihat kondisi kodrat alam dan kodrat zamannya siswa. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa bijak menyikapinya. Ketika anak berusia dewasa mampu diajak berpikir, kita sebenarnya bisa saja memberikan penghargaan. Tapi sekali lagi perlu kita tekankan kepada anak bahwa jangan sampai penghargaan ini akhirnya menjadikan anak itu semakin down, semakin tidak punya kreativitas, kemudian punya pikiran-pikiran buruk hingga membenci teman-temannya. Jangan sampai semacam itu, ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak ada penghargaan dan sanksi, yang mau izin, kalau kita sebagai umat muslim, orang Islam gitu kan, kita saja punya surga dan neraka loh oleh kita berbuat baik oleh penghargaan masuk surga. Kalau kita berbuat buruk dapat sanksi yang masuk neraka. Nah, hal-hal inilah yang nantinya perlu kita sikapi dengan bijak ya Bapak Ibu. Artinya bahwa kita lihat kondisi mental anak, bagaimana anak ini bisa menerima memposisikan dirinya ketika mendapatkan hukuman atau mendapatkan penghargaan, atau mungkin orang lain mendapatkan penghargaan, bagaimana memposisikan dirinya agar jangan sampai muncul hal-hal negatif pada dirinya, semacam itu. Ngatur ya Pak Toto ini. Baik, atau ada lagi pertanyaan? Baik, Pak Nudi, monggo saya persilakan. Mohon bertanya untuk yang diskriminasi tadi Pak ya. Yang restitusi. Restitusi. Nah, ketika restitusi ini, segitiga restitusi ini ada kasus pada siswa yang benar-benar mewakal, apakah bisa diterapkan dengan penyelesaian dengan segitiga restitusi ini? Anaknya itu benar-benar sudah bisa sudah dikasih sanksi, sudah dipanggil orang tua, tetapi ketika suatu saat dia mengulanginya lagi, apakah solusi yang terbaik untuk bisa supaya anak ini bisa mengikuti peraturan sekolah dengan baik seperti itu? Mohon sederhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kita mengupas berkenaan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa segitiga restitusi ini adalah salah satu rekomendasi penanganan permasalahan siswa yang dinilai cukup baik, bahkan mungkin terbaik ya. Tapi bukan berarti kita harus saklek menjalankan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu, ada 3 langkah tadi yang sudah saya sampaikan. Apakah bisa disebut menjalankan segitiga restitusi kalau hanya yang dijalankan 1 langkah saja semacam itu? Bisa Bapak Ibu ya. Artinya begini, kita melihat bobot kasus dari permasalahan siswa itu sendiri. Apakah ini kasusnya ringan atau kasus ini berat? Ketika kita menangani kasus yang ringan, kita nggak perlu sebenarnya untuk menjalankan 3 langkah ini. Cukup hanya dengan menanyakan keyakinan saja itu sudah bisa mengakomodirnya. Ya. Yang jelas harapan di sini adalah dengan penanganan segitiga restitusi, anak itu semakin bisa menjadi sosok yang tangguh, yang baru, yang bisa kembali ke komunitasnya. Artinya bahwa kita berusaha mendidik anak supaya menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ketika ada permasalahan berat, Pak, permasalahan berat penanganan institusinya bagaimana? Awak dulu itu emosi ya, namanya ada terlalu berat semacam itu. Bapak Ibu sekali lagi, kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, artinya kita menginginkan anak didik kita menjadi pribadi atau sosok yang benar-benar kita banggakan. Ya, terkadang kita perlu melakukan perbuatan agar anak ini bisa menjadi lebih baik. Kita perlu melakukan penekanan dengan intonasi kalimat yang begitu kencang agar anak ini bisa baik. Hal itu sah-sah saja Bapak Ibu, namun sekali lagi bahwa kembali lagi
pada inti penyelesaian segitiga restitusi adalah mengembalikan mereka yang bermasalah ini menjadi sosok yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jangan sampai Bapak Ibu dengan intonasi penekanan kalimat yang kita lakukan malah anak bikin jadi marah, malah bikin gak karu-karuan, malah bikin berontak, malah gak belum sekolah, malah melari ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, penanganan permasalahan terhadap siswa sebisa mungkin anak-anak bisa mencari solusi dari permasalahannya mereka sendiri. Dengan demikian, anak-anak akan bisa mengontrol dirinya menjadi sosok yang lebih bijak. Semacam itu, Pak Dodi. Barangkali ada tambahan lagi, Pak Dodi? Siap, oke, baik. Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi atau yang diskusikan kembali, bisa kita diskusikan selama kegiatan ini. Ya, mohon izin karena waktu yang terbatas juga, Bapak Ibu juga harus ada kegiatan mengajar dan sebagainya. Sekali lagi, yang jelas saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu untuk bisa turut hadir di sini melakukan suatu kegiatan untuk kebaikan sekolah kita bersama. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan diseminasi ini kita bisa melakukan perubahan yang berarti untuk sekolah kita tercinta. Sekali lagi terima kasih. Mohon izinnya nanti ketika saya menyampaikan salam perubahan, Bapak Ibu menyampaikannya tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu Bapak Ibu. Baik. Sebelumnya kita belajar terlebih dahulu dari sekolah kita. Salam perubahan. Terima kasih. Sambut Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Ibu Nur Satu selaku pengajar program guru pembinaan angkatan Surabaya, yang kami hormati Bapak Salim Sandra selaku Direktur Kepala Sekolah Satu Surabaya. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungannya sehingga Bapak Ibu pada pagi hari ini masih bisa menyempatkan mampir ke biologi untuk memberikan support pendampingan individu 2 calon guru penggerak dari SMA Malaya Karya saya pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Bapak Ibu, ada pun rangkaian nanti kegiatan ini adalah kita akan coba membahas berdiskusi berkenaan dengan visi dan prakarsa perubahan, terutama visi guru dari kita masing-masing yang nanti akan kita sesuaikan dengan visi sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, untuk acara yang pertama mungkin akan ada pengantar dari sekolah. Itu yang terhormat Bapak Suami Masada, kami
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang keempat Ibu Dewi Nurmalasari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya di Yosua Saya. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat saya untuk bisa menyempatkan waktu hadir di Universitas Biologi dan kegiatan pendampingan salah satu teman kita yaitu Pak Yati dan program yaitu seperti itu. Terima kasih Bu telah memberikan dukungan dan juga memberikan kegiatan yang sifatnya penting kepada anak sekolah dalam rangka salah satu teman kami yaitu program dan mohon maaf Bu Devi sempat pada bisa saya sebagai waktunya itu sampai kami menyadari bahwa guru penggerak itu memang sesuatu yang perlu pada saat ini karena nanti bisa menjadi suatu bentuk motivasi, suatu bentuk kreatif, inovatif sebagai guru dan tentunya sebagai calon sekali lagi kami terima kasih atas dukungannya dan harapan juga kepada Pak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang ada di lingkungan, bisa memberikan satu inovasi kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Itu harapan saya dan kami mohon maaf apabila tidak berkenan itu. Kami yang bekerja seperti ini kami tempatkan di sini karena teman-teman dan juga rombongan di mana tempatnya direktur aja Pak kategori untuk menunjang kegiatan pendampingan ini bisa berjalan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soni. Berikutnya arahan yang kedua akan disampaikan oleh terhormat Ibu Dewi Nurmalasari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang terhormat Bapak Soni serta BPKD karena juga sedang haji yang baik. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah berhadir di sini. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita dapat bersiap di sini. Saya berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sampai apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini nanti ada kegiatan untuk Mas Andika ini memimpin diskusi. Jadi Mas Andika sudah sekitar 2 bulan telah belajar di pendidikan guru penggerak dan beliau sudah membuat visinya sebagai pengajar atau sebagai pembimbing. Nah dengan harapan nanti berdasar dari itu bisa dikembangkan visi beliau ke visi sekolah yang mengacu kepada ini, mengacu pada mengutamakan edukasi siswa, mengutamakan berpihak pada siswa. Nanti urutan ajarannya bukan seperti lalu mengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat tentang dan melihat visi sekolah yang sudah dibuat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif program yang dapat dilakukan di sekolah dan untuk mempercepat ya supaya kita waktu baru kita mulai kegiatan ini dengan bacaan dan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya tadi tujuan diskusi sudah saya sampaikan ya. Ini untuk mendiskusikan di sini nanti Mas Andika berlatih untuk memimpin diskusi visi sekolah. Seperti itu.
mana? Saya sini. Baik, Bapak Ibu mohon izinnya nih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah disampaikan diarahkan oleh Ibu Hidayah Masani selaku pengajar praktek pada program guru penggerak ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba mendiskusikan tentang visi kita yang nantinya akan kita perlukan selaraskan dengan visi sekolah. Nah, untuk diskusi kali ini saya sampaikan dengan judul visi guru dan rasa perubahannya. Bapak Ibu, sebelum kita menyusun sebuah visi, kita selalu punya angan-angan. Kita berimajinasi inginnya siswa kita nanti itu kayak apa. Nah, berikut adalah imajinasi murid impian yang seyogianya harus kita miliki, angan-angan, sehingga ada kalimat-kalimat yang rampung ini bisa kita tulis, kalimat-kalimat yang berumpah ini bisa kita tuliskan sesuai dengan imajinasi murid impian kita. Ada 6 kalimat rumpah. Di antaranya adalah saya memikirkan murid-murid yang bagaimana. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah apa. Kemudian di sekolah saya mengutamakan apa. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa jadi kita juga harus melihat kondisi siswa. Keadaan siswa itu bagaimana? Apa yang mereka sadari tentang eksistensi keberadaan sekolah kita ini? Terus kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bagaimana ini menunjukkan kolaborasi kita, komunikasi kita dengan teman-teman sejawat. Ya, untuk menyatukan visi nanti, tujuan utamanya nanti, otomatis ada kalimat saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa yang berkenaan dengan keberlangsungan keberadaan siswa. Nah, ini nanti mohon izinnya Bapak Ibu untuk bisa melengkapi kalimat rumpah ini. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu yang nantinya kemudian kita simpulkan harapan bersama kita itu sebenarnya apa tentang murid impian atau imajinasi murid kita. Seperti itu dulu ya, mohon izin. Dan itu bapak-bapak ya. Nanti apa yang disampaikan oleh Mas Juandika ada 6 pertanyaan, boleh dituliskan di sini. Bagi yang tidak membawa, saya sudah bawakan, gitu ya. Dan bawakan ini, saya bawanya warna-warni seperti ini, supaya nanti Mas Andika videonya bisa secukupnya aja, kan tidak harus banyak ya. Misalnya bisa muat 6 silakan, minimal ambil 2 kan sudah. Kalau 1 kayaknya tidak cukup. Dan Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja yang ada di pikiran Bapak Ibu sesuai pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Tidak usah pakai nama Bapak Ibu, tulis saja. Langsung dijawab poin yang pertama saja, langsung jawabannya biar kertasnya cukup gitu. Dikasih kode. Kode 1 langsung kita, jadi soalnya tidak perlu dituliskan. Ya, ini makan ya, mohon izinnya sekali lagi mohon maaf. Saya memilihkan murid-murid yang apa? Iya Bu, sesuai imajinasi Ibu, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Ya,
Jadi kita melupakan visi sekolah yang kemarin kita sudah sepakati sebenarnya, tapi kita pura-pura sudah kita belum punya visi sekolah. Dan harapan imajinasi dari Bapak Ibu sekalian ini apa? Seperti itu. Nomor 1 pertanyaannya, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Langsung saja ditulis yang bagaimana. Terus kemudian dikasih nomor 2 berikutnya. Saya percaya bahwa murid adalah, murid itu apa? Menurut keyakinan Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dituliskan. Kemudian itu pertanyaan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa selama ini di sekolah? Selanjutnya agak slow aja. Satu, ada ditulis ya, baru dia nggak 6 nanti di sini saya selesai. Biar nggak keluar mungkin 1 atau 2 terus selanjutnya. Kayaknya doanya mikirnya serius ya, ya Allah. Ya, yang sudah bisa ditempel di sini nanti sambil nanti saya bantu Mas Andika untuk diketikkan di sini supaya apa namanya? Atau Mas Andika bisa tunjuk salah satu teman untuk jadi apa atau di sini? Diketik di Word, ya itu nanti juga untuk laporan yang lebih. Karena ini bahannya langsung didiskusikan live kayak gitu. Atau mungkin saya penumpangnya dari hasil jawaban itu bisa di Mas Andika bisa biar tidak terlalu menghabiskan waktu bisa langsung dimulai dulu. Kita langsung saya bacakan satu-satu. Nomornya pada nomornya di kekuatan saya biar nanti semua soal dulu. Di sini nanti ide Bapak Ibu itu sangat kita butuhkan kayak gitu ya, nanti untuk bisa membentuk sebuah visi yang ideal seperti itu dari kalimat rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk Mas operator nanti bisa langsung di bawahnya aja Mas untuk saya memimpikan siswa yang. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu bisa langsung diketik di situ dengan bantuan dibacakan. Oke, baik. 3 yang sudah terkumpul. Maju. Baik, langsung saya bacakan yang sudah menempelkan di depan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang. Jawaban yang pertama yang dituliskan adalah yang sukses dunia akhirat. Kemudian ada jawaban yang lain, saya memimpikan murid-murid yang aktif. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang bahagia. Kemudian saya memimpikan murid yang dapat berubah menjadi lebih baik.
lebih unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik, serta beragama dengan baik. Kemudian ada jawaban yang lain, saya memimpikan murid-murid yang beretika baik, sopan, jujur. Terus kemudian ini sama ya, santun. Ada yang minta santun seperti ini. Ini untuk yang sudah terkumpul, memimpikan murid-murid yang tertulis seperti pada layar seperti ini. Ada yang boleh menyampaikan? Pertanyaan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk pertanyaan yang pertama ada tambah lagi, saya memimpikan murid yang memiliki intelektual. Memiliki intelektual yang tinggi dan berakhlak mulia. Memiliki intelektual yang tinggi dan berakhlak mulia. Kemudian ada yang memimpikan murid yang tidak malas belajar hal baru. Yang tidak malas belajar hal baru. Kemudian ada yang memimpikan murid yang cerdas, kreativitas, dan tata krama yang baik. Memiliki tata krama yang baik. Nah, Bapak Ibu, dari satu kalimat rumpang ini ada berbagai macam imajinasi siswa yang kita inginkan. Di mana salah satunya di mana beberapa poin yang terbacakan yang tertulis pada slide adalah hal-hal yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Tentunya ini yang akan kita wujudkan. Kalau kita simpulkan dari sukses dunia akhirat, dari aktif, bahagia, dapat berubah menjadi lebih baik, yang unggul, yang berintelektual, yang gak malas, yang cerdas, kreatif, memiliki tata krama yang baik, ini merupakan tercover pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tidak luput dari ternyata apa yang kita inginkan sekalipun berbeda satu persatu, konsepnya adalah mengarah kepada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekalipun ada beberapa dimensi yang belum tercakup di sini ya, tapi semua dari yang Bapak Ibu tuliskan di sini mengarahnya pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik. Nanti bisa dilanjutkan ke bawah, supaya ketiganya itu semuanya terangkat. Siap. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah aset berharga. Dan yang terakhir, berikut wujud aksi nyata penanganan kasus siswa dengan posisi kontrol manajer dan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak Gita. Waalaikumsalam. Dan sini dulu. Kamu tadi saya tunggu, ini sekarang terus kalian berapa ya? Ini kamu sakit? Alhamdulillah enggak Pak, saya sadar aja kok Pak. Masa ya Pak? Nah, di kelas kamu yang sakit loh kan? Bener nggak apa-apa kan? Iya Pak, benar. Saya sadar aja kok Pak. Mohon maaf ya Pak, hari ini saya memang kurang fokus Pak. Yang kurang fokus. Kamu tadi di kelas ngapain coba? Iya Pak, maaf Pak. Saya sempat tertidur Pak tadi. Sempat tertidur itu tadi. Coba kalau tadi Didi nggak bangunin kamu, pasti kamu tuh sudah lelah itu. Kenapa kok sampai tertidur itu kenapa? Ronda? Atau pada harus ya? Tidak Pak, ibu saya sakit. Semalam saya jaga di rumah sakit Pak. Maaf ya, aku sakit apa?
Iya Pak, itu saya ini Pak, sakit di potensinya kambuh, ini kelelahan Pak. Ibu pernah di rumah sakit? Iya, sekarang lagi bios sama di S, kita bisa Pak. Kamu masuk, seharusnya kamu kan dari izin gak apa-apa tuh kan. Kayak gini tuh artinya kamu kurang fokus nih. Kepikiran itu juga. Iya Pak. Saya juga kan sebentar lagi mau pulang Pak, jadinya saya takut tidak ada cara, bukannya jalan Pak. Bagus sih kamu punya tanggung jawab untuk bisa mengambil keputusan tetap masuk sekolah sekalipun ibu ada di rumah sakit. Tapi sekali lagi ya kan ya, tadi itu Pak Dika ya aneh saja, biasanya kamu jadi ya tadi ya kamu lagi pro saja. Makanya saya kira kamu sakit. Ya, kalau tahu kejadian seperti ini ya wajar kalau kamu tidur di kelas tadi. Tapi sekali lagi ya, bentuk kewajaran itu ya tolonglah dilihat-lihat juga ya kan. Kamu bisa seharusnya izin lagi Pak, mohon maaf saya ke UKS dulu, saya kayaknya udah gitu apa ya. Kalau kamu tadi tidur di kelas terus kelakuanmu seperti itu kan juga gak enak sama teman-teman ya. Ini selanjutnya ini apa ya, keyakinan kelas apa sih yang kamu kira-kira langgar dari tadi? Iya Pak, maaf Pak. Jadi saya tanpa sengaja sudah melanggar Pak keyakinan kelas dengan tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif. Bahkan setelah tidur Pak, tapi sekali lagi saya janji Pak, kalau seperti ini adalah akhir Pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong banyak saya akan lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas Pak. Untuk memperbaikinya ini bagaimana ini kamu? Terima kasih Pak sudah mengajar saya. Selanjutnya saya akan laporan kepada Ibu Sofia Pak dan juga minta maaf atas kesalahan saya ini Pak. Baik, kita cuma pesan ya kan ya, situasi apapun di kelas tolong tetap dilaksanakan ya dengan kelas, jangan sampai dilanggar ya. Jadi saya lihat tadi kok nggak seperti biasanya kamu ini ya. Kalau ada permasalahan silakan cerita ya. Kalau memang mau izin ke sekolah ya nggak apa izin, kalau memang itu diperlukan ya, jangan terlalu dipaksakan ya. Tapi sekali lagi Pak Dika salut sama kamu ya, sekalipun orang tua kamu sakit kamu masih tetap niat untuk pergi ke sekolah ya. Mau ulangan juga untuk dalam perjalanan ya. Tapi sekali lagi pesannya Pak Dika tolong ya, tetap yang namanya keyakinan kelas tetap harus dilaksanakan ya. Tolong betul-betul dijaga ya. Selanjutnya Pak Dika minta tolong sama kamu, tadi sudah bilang mau minta maaf ke teman-teman dan juga ke ibu-ibu dia ya. Jadi sekali lagi tolong tugas yang tadi disampaikan Pak Dika di kelas benar-benar dikerjakan ya. Tolong dibagi waktu ya. Nanti ke rumah sakit lagi nih. Iya Pak, nanti saya jaga lagi Pak. Ya baik, salam untuk orang tuamu, mudah-mudahan itu cepat baik ya. Terus sudah kamu boleh kembali ke kelas ya. Semangat ya. Dan berikut saya sampaikan hasil refleksi wujud aksi nyata penerapan budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan wujud aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah saya. Tentunya saya merasa sangat senang dan semakin tertantang dan termotivasi untuk dapat memberikan yang terbaik untuk sekolah saya. Membagikan dan menularkan apa yang saya peroleh dari program Guru Penggerak ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan guru dan karyawan yang telah turut andil memberikan support dukungan dan masukan kepada saya selama ini. Begitu juga ucapan terima kasih kepada siswa yang telah mendukung aktif serta mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Kemal Bayangkari 1 Surabaya. Perkenalkan, saya Eko Handoko, guru SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Adhika yang telah berbagi ilmunya berkenaan dengan mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah. Pengalaman dan ilmu baru tentunya bisa saya dapatkan dari berbagai pengalaman yang telah beliau sampaikan. Tentunya
Saya ikut merasa bangga ketika ada rekan guru yang terpilih menjadi calon guru penggerak di sekolah ini. Semangat motivasi Pak Dwi Adhika membuat saya ikut tergerak untuk mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Mohon doanya semoga saya bisa lolos mengikuti jejak Pak Dwi Adhika ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Sintia Putra dari kelas 12 IPA 5. Menurut saya, dengan adanya pembuatan keyakinan kelas yang dibuat oleh seluruh teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan merasa tergerakkan oleh keyakinan kelas. Lalu juga dengan adanya keyakinan kelas, kita semua bisa mengikuti pembelajaran secara kondusif dan pembelajaran akan lebih terarah. Lalu kita juga terbiasa tanggung jawab dengan kesepakatan yang akan kita lakukan selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Menurut saya itu kelebihan dari pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih. Lantas, rencana perbaikan apa yang akan saya lakukan untuk implementasi ke depannya? Yang pertama, saya merencanakan untuk senantiasa melakukan evaluasi secara berkala dengan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dan menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap siswa dan lingkungan belajar. Yang kedua, saya merencanakan untuk meningkatkan koordinasi ke semua pihak di lingkungan sekolah serta komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua siswa. Dan yang ketiga, saya merencanakan untuk aktif meningkatkan pemahaman ilmu-ilmu disiplin positif untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Apa yang bisa saya sampaikan pada pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga apa yang bisa saya paparkan tadi bisa menjadi refleksi dan evaluasi dari kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.